terlihat lesu, tidak seaktif biasanya main bola, ini kenapa jadi tiduran terus ya, itu harus curiga. Jadi harus bagaimana sih kalau menemukan anak yang bergejala TBC? Jadi harus dibawa ke dokter, tempat yang terdekat aja. Kalau yang terdekatnya puskesmas atau klinik ya, atau praktek pribadi dokter, datang ya. Tapi ingat yang tadi saya katakan, jangan menunggu bergejala. Kalau di lingkungan ada yang sudah dinyatakan penyakit tuberkulosis yang dewasa atau orang tua, itu lingkungan sekitar juga bawa ya. Pemeriksaan apa sih yang sering dilakukan? Mungkin ibu-ibu bapak-bapak kan tahunya di ronsen ya gitu. Jadi selain ronsen juga ada nih uji tuberkulin atau disebut monkeypox test, atau bisa juga disebut PPD ya, atau ada IGRA ya. Nah ini ronsen dada yang sudah familiar ya. Nah lalu sekarang juga mungkin kalau di puskesmas sekarang sudah banyak ya ibu-ibu bapak-bapak diperiksa dada atau disebutkan namanya TCM ya. Tapi hati-hati kalau anak-anak harus dipastikan itu dahak yang keluar ya, karena dahak sama air liur atau ludah itu berbeda ya. Nah, jadi jangan khawatir kalau dulu kan pasien-pasien atau anak kalau dinyatakan TBC itu, aduh dok masa sih kayak sesuatu yang malu apa gimana? Enggak ya ibu-ibu, bapak-bapak tenang aja, ini bukan penyakit yang memalukan. Justru kalau ada yang terjangkit justru ketahuan, kita harus cari tahu di lingkungan yang lain, tetangga, siapa tahu sudah ada yang terjangkit juga. Nah, jadi jangan merasa malu, jangan merasa ditutupkan ya. Jadi tenang aja, bawa ke dokter karena insya Allah penyakit ini bisa disembuhkan kalau berobat secara rutin ya. Nah, secara rutin minum obat tiap hari terus menerus dan harus tuntas ya. Jadi pengobatannya itu macam-macam. Takutnya dok ternyata tetangga saya 1 tahun, kok saya 6 bulan, karena gimana tipe penyakit TBC-nya. Nah, jadi ada yang ringan, ada juga yang ekstraparu ya. Nah, ya bu, ternyata adiknya dijangkit sebagai TBC berat, cucunya 1 rumah. Waduh, cucunya itu harus cepat bawa ke dokter ya. Biasanya nanti kita lakukan nantuk tes ya. Tadi saya terangkan nantuk tes itu nanti kalau ternyata positif tapi tidak bergejala, itu nanti diberikan obat pencegahan. Ya, kenapa sih obat pencegahan? Biar dari infeksi tidak menjadi sakit TBC, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi bisa kita cegah ya. Nah, jangan-jangan ibu bapaknya memang tidak terjangkit TBC, tapi ternyata kalau punya ART di rumah itu juga harus hati-hati ya. Jangan-jangan dari ART-nya juga, kalau ternyata ART-nya juga dinyatakan sebagai penyakit TBC, itu juga lingkungan sekitar harus diperiksa ya. Ibu Cici. Nah ini ada seorang anak namanya Tiara ya ibu-ibu, usianya 14 bulan, ibunya sakit TBC, anaknya sudah mendapat obat pencegahan, tiba-tiba ada gejala demam dan sesak napas ya. Jadi hati-hati, anak itu bisa juga menjadi TBC berat kalau kontak eratnya sangat dekat sekali, apalagi kalau kontak eratnya mengidap TBC yang berat ya. Nah ini gambaran paru yang tadi saya gambarkan ya ibu. Kan paru-paru mungkin udah ada yang tahu ya, harusnya hitam kiri kanan, tapi ini gambaran putih kayak kabut, kayak awan ya. Ini berarti berat ya. Nah jadi ada beberapa tipe obat pencegahan dari TBC itu. Ada yang minum 1 obat aja tapi lamanya 6 bulan. Ada yang 2 obat
tiap hari diminum tapi selama 3 bulan. Ada juga yang 2 obat diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Jadi macam-macam ya obat pencegahannya, metodenya. Nah, seberapa efektifnya obat pencegahan TBC tadi? Obat pencegahan TBC yang diminum secara teratur dan tuntas dapat memberi perlindungan sebanyak 60-80% ya. Jadi lumayan besar ya. Nah, suka, dok, oh pantesan tetangga saya anaknya juga TBC. Ternyata dari situ ya dok. Nah, kalau ada anak yang terjangkit TBC di lingkungan itu, carinya adalah orang tua. Kenapa? Karena anak itu kalau yang TBC ringan tidak menular ibu bapak-bapak. Jadi jangan dituduh anak kecil itu, kecuali kalau TBC yang berat. TBC berat itu yang di luar paru-paru, sama kalau gambaran paru-parunya seperti yang tadi banyak yang putih. Jadi ingat anak, kalau TBC ringan gambaran parunya hanya sedikit yang putihnya, itu tidak menular. Kalau ada anak kecil dinyatakan oleh dokter TBC, berarti harus dicari tahu orang tua atau yang sudah sepuh di lingkungan sekitar ya. Nah, jadi di sini yang bisa menularkan tadi saya sebutkan sakit TBC paru berat, atau kalau periksa dahaknya positif, terus gambaran ronsennya yang luas, banyak ya. Nah, kalaupun anak yang bisa menularkan adalah anak yang remaja atau dewasa muda. Nah ini jangan kaget kalau anaknya nanti konsumsi obat TBC ternyata kok kencingnya jadi warna merah. Ini normal ya, karena efek dari obatnya yang berwarna orange kebanyakan. Tapi diwaspadainya kalau air kencingnya berwarna seperti air teh pekat atau mata berwarna kuning ya, karena efek samping dari obat yang tuberkulosis ini bisa ke liver. Makanya nanti dokter suka kasih vitaminnya bukan vitamin untuk nafsu makan. Kalau pengobatan TBC anaknya jadi makan banyak, itu perubahan dari penyakitnya selama pengobatan ada perbaikan. Nah, kalau vitamin itu untuk menjaga liver biar enggak kena dari obat yang efek sampingnya itu. Nah, ini tetap ya ibu-ibu, walaupun BCG tadi melindunginya ke TB yang berat, penting kita lakukan ya. Jadi harus vaksin BCG karena efektivitasnya besar, 80% mencegah TB yang berat pada anak. Nah, waktu yang terbaik untuk minum obat TBC itu adalah saat perut kosong ya, paling cepat 1 jam setelah makan ya. Nah, kadang karena memang Pak nggak ada salahnya ya, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu itu masih kalau pengobatan selesai di foto ronsen. Tapi sudah teori yang terbaru itu tidak semuanya pengobatan kalau sudah beres 6 bulan harus di ronsen ulang ya. Itu gimana nanti dokternya, kalau tidak ada perubahan baru di ronsen ulang ya. Atau misalnya TB-nya yang berat pengen dilihat perubahannya seberapa jauh, itu baru ronsen ulang. Kalau TB ringan nggak usah di ronsen ulang ya. Nah, kenapa sih saya memberikan penyuluhan ini kepada ibu-ibu dan bapak-bapak? Karena yang kami inginkan, terutama dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ingin zero TBC Indonesia ya. Jadi targetnya tahun 2030 ditargetkan untuk eliminasi TBC di Indonesia. Pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pengobatan dan pencegahan TBC yang benar ya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Jadi kalau sudah ada yang dinyatakan orang dewasa atau orang tua yang terjangkit penyakit tuberkulosis, lingkungan sekitar apalagi anak-anak dan balita itu cepat bawa ke dokter anak yang terdekat. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin kalau ada yang menanyakan boleh.
Mangga Ibu, Bapak. Mangga Ibu Bapak. Yang mau bertanya silakan. Mumpung langsung dijawab sama dokternya. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ternyata ada pengalaman, Silakan. Iya. Bapak Ibu, ada yang ingin konsul bertanya tentang TBC pada anak? Barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak, silakan. kalau udah pada mengerti semua, ya, udah. Ya, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ibu-ibu bapak-bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.